Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas untuk mata kuliah akuntansi bank syariah, kita akan membahas tentang eh, akad untuk transaksi pembiayaan mudharabah ya. Jadi sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke. Jadi akuntansi mudharabah. Jadi kalau minggu lalu kita belajar akad mudharabah untuk pinjaman, untuk tabungan ya, akad mudharabah untuk tabungan di mana pemilik dana adalah nasabah dan bank sebagai pengelola dana. Dan untuk hari ini kita akan belajar untuk akad mudharabah untuk produk pembiayaan. Jadi produk kalau di istilahnya bank konvensional itu adalah kredit gitu ya. Jadi di mana pihak perbankan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana seperti itu. Jadi pengertian dari mudharabah sendiri secara etimologis yaitu berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 110. Jadi kita langsung ke yang terminologisnya, di mana untuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal Rob Almal dan pengguna dana Mudharib digunakan untuk aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Jadi intinya untuk hari ini kita akan membahas tentang pembiayaan mudharabah gitu ya. Pembiayaan mudharabah, apa sih pembiayaan mudharabah gitu kan? Pembiayaan mudharabah itu adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Jadi bank yang punya dana disalurkan ke nasabah untuk usaha yang produktif. Jadi secara bahasa, mudharabah berasal dari kata dorb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga gitu ya. Tadi yang seperti surat An-Nisa itu. Jadi untuk rukun mudharabah sendiri di sini ada ada dua pendapat ya. Jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah ada rukun kirot atau mudharabah ada 6. Jadi di sini harus ada pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, ada orang yang bekerja, ada akad, ada mal, ada amal, ada keuntungan. Sedangkan menurut pasal 232 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun mudharabah itu ada 3, yaitu sahibul almal, pemilik modal, mudharib, pelaku usaha, dan akad. Akad ijab kabul gitu ya. Jadi ada kesepakatan. Biasanya untuk akad-akad ini dituangkan dalam surat dan ditandatangani. Untuk prakteknya seperti itu. Jadi untuk jenis mudharabah sendiri ada mudharabah mutalakah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada satu lagi yaitu mudharabah musyarakah. Ya, di sini belum ada. Jadi mudharabah mutalakah itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Jadi dalam hal ini pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Jadi semuanya full di otoritasnya diserahkan kepada mudharib nasabahnya untuk menggunakan dana itu. Jadi kontrak mudharabah mutalakah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah pembiayaannya. Sedangkan untuk mudharabah
muqayyadah. Di situ bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan batasan-batasan, ada aturan-aturan batasan-batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasinya. Jadi dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Jadi imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Jadi fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasional perusahaan. Jadi untuk skema mudharabah seperti ini ya, di mana di sini nasabah sebagai mudharib, pengelola dana, dan bank sebagai sohibul mal atau pemilik modal. Di sini mereka melakukan perjanjian sebuah proyek atau usaha di mana nasabah di sini memberikan keahliannya dan bank memberikan modal 100%. Mereka sepakat melakukan perjanjian dengan bagi hasil untuk sebuah proyek usaha, di mana untuk keuntungannya ini nanti eh, nisbahnya diatur, bisa 50-50, bisa 70-30, semuanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi bank disebut nisbahnya sekian persen dan untuk mudharib nisbahnya sekian persen. Dan nanti di akhir periode perjanjian, di akhir periode perjanjian modal yang diberikan oleh bank dikembalikan ke banknya. Jadi nasabah mengembalikan modal ke bank kayak gitu. Sedangkan untuk standar akuntansinya nanti adik-adik bisa ini ya, pastinya sudah memahami ya bagaimana pengakuan, pengukurannya. Jadi pengakuannya pasti diakui pada saat pembayaran kas. Sedangkan untuk pengukurannya, pengukuran untuk pembiayaan ini diukur sejumlah uang yang diberikan. Kalau uang yang diberikan 1 juta ya udah yang diukur 1 juta itu dan diakui ketika diserahkan kasnya atau penyerahan aktiva non kas kayak gitu. Sedangkan untuk pengakuan laba rugi, apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, maka laba pembiayaan mudharabah diakui eh, dalam periode terjadinya pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Sedangkan rugi juga diakui dalam periode terjadinya. Pengakuan laba atau rugi dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil mudharabah dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi hasil profit sharing atau bagi pendapatan revenue sharing. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah, sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Jadinya saya yakin adik-adik pasti paham ya, apa itu bagi laba, apa itu bagi pendapatan. Kalau bagi laba otomatis pendapatan dikurangi beban ya. Sedangkan bagi pendapatan ya itu dihitung dari total pendapatan sebelum dikurangi beban-beban. Maka nanti ada juga nantinya akan ada bagi beban gitu ya. Di sini contoh untuk metode bagi hasil revenue sharing. Jadi kalau revenue sharing bagi pendapatan di sini yang dibagi ini hasil dari penjualannya 100.000 dibagi berapa gitu ya. Kalau profit sharing maka laba rugi bersih ini yang dibagikan 10 rupiah ya dari angka 10 ini yang dibagikan ke mudharib sama sohibul mal. Jadi kalau revenue sharing bagi pendapatan maka diambil dari angka ini, dari angka penjualan atau pendapatan. Kalau profit sharing maka yang dibagikan adalah laba rugi setelah dikurangi beban-beban ya. Dan umumnya pastinya lebih nyaman, lebih fleksibel yang profit sharing ya. Di sini ada transaksi, kita langsung ke kasus ya.
contoh perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah. Pada tanggal 15 Januari, di sini Lembaga Keuangan Syariah Budu Arta Insani menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Andika, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar 50 juta. Jadi modalnya 50 juta dengan nisbah 70 untuk Lembaga Keuangan Syariah dan 30-nya untuk Andika. Jadi yang Lembaga Keuangan Syariah dapat 70 dan Andikanya sebagai mudharib mendapatkan 30. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari. Penyerahan modal mudharabah dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 25 Januari, uang tunai senilai 30 juta, dan tahap kedua tanggal 27 Januari, diserahkan 4 buah mesin tekstil. Nilai wajarnya 20.000, sedangkan mesin tekstil tersebut dibeli dengan harga 18.800. Maka di sini ada keuntungan. Sehingga kesimpulannya seperti ini ya. Jadi persetujuan investasi mudharabah modalnya 50 juta yang diberikan berupa 30 cash dan 20 yang berupa non cash ya. Kesepakatannya adalah bagi hasil 70-30 sehingga pada saat disetujui jangka waktu disetujui investasinya, bank mencatat debit kontrak komitmen investasi mudharabah dan kredit kewajiban komitmen investasi mudharabah 50 juta dan 50 juta. Ini pada saat persetujuan investasi ya. Jadi masih kontrak dan komitmen, sifatnya masih kewajiban komitmen ya, masih sifatnya kewajiban 50 juta. Dan setelah diserahkannya kas ya, setelah kas diserahkan kepada mudharib, maka pihak bank mencatat investasi mudharabah. Di sini pengakuan atas investasi mudharabah dan rekening mudharib senilai 30 juta. Dan karena kita sudah mengakui adanya investasi mudharabah, maka kita catat menutup akun yang pada saat persetujuan itu, yaitu kewajiban pada kontrak 30 juta. Jadi akun persetujuan ini ditutup ya, karena sudah ada realisasi. Sedangkan untuk penyerahan modal non kas di sini kita belinya 18.800, sedangkan nilai wajarnya adalah 20.000, maka ketika kita menyerahkan aset mesin tekstil ini, kita mencatat debit investasi mudharabah senilai 20.000 dan persediaan aset mudharabah senilai 18.800 dan mengkredit keuntungan mudharabah tangguhan senilai 1.200.000. Jadi keuntungan ini selisih dari nilai wajar dan harga perolehan. Dan akun ketika kita masih mencatat persetujuan, kita tutup kepada debit kewajiban dan kredit kontrak komitmen investasi mudharabah senilai 20.000. Jadi ini contoh ketika kita membeli aset ya. Jadi ini tidak harus ada. Yaitu ini di akuntansi keuangan menengah 1 pasti sudah disinggung ya. Bagaimana ketika kita membeli aset, yaitu persediaan pada kas atau persediaan pada hutang gitu kan. Ya, ini hanya mengulas mengingat kembali gitu. Nah, untuk keuntungan yang kita peroleh ini kita amortisasi. Ya, kita amortisasi di sini selama 24 di sini kan jangka waktu investasi 2 tahun ya. Jangka waktu investasi 2 tahun. Jadi 2 tahun ini sama dengan 24 bulan. Jadi kita amortisasinya mana tadi? Kita amortisasinya per bulan sehingga dibagi 24 bulan, 1.200.000 dibagi 24 yaitu 50.000 per bulannya. Jadi keuntungan mudharabah tangguhan 50.000 dan keuntungan penyerahan aset mudharabah 50.000. Setiap bulan kita lakukan amortisasi untuk keuntungan
atas penyerahan aset mudharabah dengan mencatat keuntungan mudharabah tangguhan dan mengkredit keuntungan penyerahan aset mudharabah. Sehingga untuk laporan posisi keuangan gambarannya seperti ini ya. Investasi mudharabah pada jadi ada 2 akun untuk investasi mudharabah yang berupa kas dan non kas, yaitu 30 dan 20. Dan untuk keuntungan mudharabah tangguhan itu di posisi aktiva, tapi sifatnya adalah minus kayak akumulasi penyusutan gitu ya. Sifatnya minus. Dan nanti setiap bulan ini akan terus berkurang setelah diamortisasi. Ini adalah contoh penyerahan modal non-kas ketika nilai wajarnya lebih kecil. Jadi ketika nilai wajarnya lebih kecil, otomatis di sini akan kita mengalami kerugian ya. Kita akan mengalami kerugian sehingga kerugiannya itu diamortisasi setiap bulan. Kenapa harus diamortisasi setiap bulan? Karena kalau kerugian itu langsung diakui pada periode berjalan, itu akan mengakibatkan jomplang kerugiannya. Jadi tiba-tiba rugi banyak, tiba-tiba rugi dikit, kan tidak cantik gitu ya. Tidak cantik laporan keuangannya. Sehingga untuk kerugian itu diamortisasi setiap bulan sehingga laporan laba ruginya itu stabil gitu. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan tiba-tiba anjlok rugi, tiba-tiba eh, tidak stabil gitu ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun drastis. Nah, turun drastis ini yang bahaya kalau misalnya sampai dilihat oleh investor, wah ini perusahaannya tidak sehat. Padahal di situ karena ada eh, kerugian karena ada eh, persediaan yang nilai wajarnya turun gitu kan. Tuh. Jadi kenapa diamortisasi seperti itu supaya income smoothing gitu ya, income smoothing untuk mempercantik laporan keuangannya. Jadi di sini kita tidak berbohong ya kan. Untuk mempercantik laporan keuangan tidak berbohong, tetapi kita melakukan strategi supaya laporan keuangan kita tampak stabil gitu ya, laporan laba ruginya gitu kan. Jadi kenapa kerugian atau keuntungan itu perlu diamortisasi seperti itu. Dan ketika nilai wajar sama dengan nilai perolehannya, maka di sini tidak ada keuntungan dan kerugian ya. Seperti itu. Ketika dalam perjanjian mudharabah di situ ada kehilangan sebelum usaha dimulai, maka di situ kerugiannya dibebankan kepada bank sehingga kita mencatat beban kerugian investasi pada investasi mudharabah senilai 500.000. Jadi misalnya di sini salah satu mesin tekstil yang diserahkan kepada pabrik tekstil sebagai pengelola dana yang penyerahannya dilakukan di pabrik tekstil terjadi kecelakaan sehingga mesin tekstilnya rusak, kerugiannya kurang lebih 500.000, maka di situ dibebankan kepada bank sehingga nilai investasi dari mudharabah berkurang 500.000 ya. Jadi beban kerugian mudharabah 500.000 dan investasinya mudharabah dikredit. Jadi artinya nilai investasinya yang awalnya 50 juta itu nanti akan karena di sini dikredit 500.000 maka nanti akan jadi 49.500.000 karena untuk menutupi kerugian ini. Namun ketika kehilangannya pada saat sudah dimulai usahanya gitu ya. Jadi misalnya dalam usaha mudharabah mesin tekstilnya itu hilang dan nilainya itu 300.000, sedangkan bagi hasil yang diterima adalah 3.500.000. Maka di situ kerugiannya karena kehilangan itu kita tutup dari ini pendapatan ya, pendapatan bagi hasil mudharabah dan penurunan nilai 3.500.000 dikurangi 300, di sini hasil besarnya adalah 3.200.000. Jadi mengurangi dari pendapatan bagi hasil mudharabah.
Jadi pada saat menerima bagi hasil, kita catat kas pada pendapatan bagi hasil, namun setelah hilang, maka kita catat beban penurunan investasi pada akumulasi penurunan investasi. Penurunan nilai dari penyusutan. Nah, namanya barang aset tetap itu kan pasti mengalami penyusutan ya. Nilainya pasti akan berkurang di situ. Lembaga keuangan syariah membentuk penyusutan sebesar 800.000 atas laporan dari pengelola dana hasil usaha yang menjadi hak dari lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana senilai 3.500.000. Maka di sini lembaga keuangan syariah melakukan perhitungan penyusutan modal mudharabah non kas yang mesin tekstil tadi itu yang 4 buah. Jadi nilai perolehannya adalah 20 juta, nilai residunya adalah 800, jangka waktu akad 2 tahun atau 24 bulan. Sehingga di sini untuk penyusutannya 20 juta dikurangi 800.000 dibagi 24, maka setiap bulan kita catat 800.000. Maka kita catat biaya penurunan nilai penyusutan investasi mudharabah 800 pada akumulasi penurunan nilai penyusutan investasi mudharabah senilai 800. Seperti itu ya. Jadi ini untuk mencatat biaya penyusutan untuk aset tetap, aset non kas, dan ini saat menerima bagi hasil kita mencatat kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Di laporan posisi keuangan di posisi aktiva, investasi mudharabah kas 30 juta, investasi mudharabah non kas 20 juta, akumulasi penyusutan untuk tahun pertama 800.000 dan keuntungan mudharabah tangguhan 1.150.000. Ya. Seperti itu adik-adik, silakan nanti adik-adik bisa melakukan evaluasi melalui latihan soal dari buku Rizal Yahya. Nanti saya upload di e-learning soalnya di halaman 128 untuk buku akuntansi bank syariah yang ditulis oleh Rizal Yahya ya. Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.